warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosifa Insani Sekarantartika dari kelas 10 pemasaran 2 akan membacakan teks hikayat yang berjudul Ngabang si Penunggang Paus. Pada suatu masa, saat Pulau Andalas dipimpin oleh Sultan Alam, datanglah raja dari negeri penyu bernama Simengulu. Simengulu menjumpai Sultan Alam dan berkata, "Sultan Alam yang perkasa, hamba datang ke istana Tuan untuk mengadukan permasalahan yang sedang kami hadapi." Jelas Simengulu dengan air mata berlinang, "Wahai Raja Penyu sahabatku, sampaikanlah hal yang menyebabkan engkau gelisah dan bersedih," pinta Sultan Alam. "Negeri penyu hamba sudah tidak aman lagi. Seekor naga raksasa bernama Suli telah menyerang dan membunuh rakyat hamba. Setiap hari selalu ada korban yang jatuh. Sebagian rakyat hamba sudah mengungsi ke penjuru dunia karena khawatir akan dimangsa oleh si naga raksasa itu." Jelas Raja Penyu sambil menangis. Sultan Alam terpukul mendengar penderitaan rakyat dari negeri penyu. Beliau sangat sedih atas kejadian tersebut. "Sahabatku, aku akan membantu negeri penyu mengusir naga semang tersebut," janji Sultan Alam dengan suara bergetar. Tidak lama kemudian, Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam. Ia menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Maka berdirilah panglima laut dan berkata, "Paduka Sultan Alam perkasa dan bijaksana, izinkan hamba berbicara." "Silakan panglima laut," Sultan mempersilahkan. "Sudah banyak laporan dari kapal dagang dan nelayan-nelayan dari Barus ketika berlayar, mereka melihat makhluk raksasa dari kejauhan. Saat makhluk itu bergerak, terjadilah gelombang yang tinggi," gas panglima laut. "Bagaimana cara kita mengusir makhluk tersebut, panglima laut?" tanya Sultan Alam. "Hamba sudah berdiskusi dengan laksana angkatan laut kita. Mereka semua ngeri mendekati perairan negeri penyu. Bahkan beberapa nelayan telah melihat banyak penyu melarikan diri dari pulau itu dengan tergesa-gesa," tambah panglima laut. Tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri. "Yang mulia Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, izinkan hamba, pangeran dari Barus, berbicara mewakili ayahanda hamba." "Silakan Ananda, putra raja dari negeri Barus," Sultan mempersilahkan. "Kalau paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang laksamana di negeri hamba. Ayahandanya telah lama hilang di laut. Konon, bocah tersebut telah terus mengelilingi seluruh samudera untuk mencari ayahandanya. Ia menguasai lautan lebih dari siapapun. Kami menyebutnya Ngabang si Penunggang Paus," jelas pangeran dari Barus. "Namun, hamba tidak tahu keberadaan bocah tersebut saat ini karena dia selalu berpindah-pindah," tambah pangeran dari Barus. "Lalu, bagaimana kita menemukannya?" tanya Sultan Alam. "Kita bisa mengenali tanda-tanda kehadirannya. Apabila kita mendengar suara seruling yang sangat merdu, tetapi menyayat hati dan penuh kesedihan, itu tandanya Ngabang si Penunggang Paus ada di sekitar daerah tersebut," jelas pangeran dari Barus. Sultan Alam terkesima mendengar cerita tersebut. Setelah pertemuan selesai, Sultan memanggil sahabatnya, si Elang Raja. "Elang Raja, terbanglah engkau dan carilah seorang bocah bernama Ngabang si Penunggang Paus. Saya ingin bertemu dengannya," perintah Sultan kepada Elang Raja. Maka terbanglah si Elang Raja menunaikan perintah Sultan. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit di depan istana Alam, berdirilah seorang bocah kurus berperawakan tinggi dengan seruling yang menggelantung di dadanya. "Hamba diminta menghadap Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas," jelas bocah tersebut kepada pengawal istana. Setelah itu, pengawal istana membawa bocah tersebut ke dalam istana untuk menghadapi sang sultan yang semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan malapetaka yang menimpa sahabatnya, Raja Penyu. "Engkaukah Ngabang si Penunggang Paus?" tanya Sultan penasaran. "Benar tuanku, hamba adalah Ngabang yang paduka maksud," jawab bocah itu. "Nyanyikanlah sebuah lagu untukku," pinta Sultan. "Hamba hanya menyanyikan lagu kesedihan, paduka tuanku." "Ya, saya ingin mendengarkannya," pinta Sultan Alam. Bocah tersebut mulai meniup serulingnya. Sultan dan orang-orang di istana yang mendengar alunan seruling tersebut seketika mengeluarkan air mata karena merasakan kesedihan yang mendalam dari alunan seruling tersebut. Setelah selesai mengalunkan sebuah lagu dengan serulingnya, bocah tersebut bertanya, "Tuanku Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, apakah yang paduka inginkan dari hamba sehingga paduka meminta hamba menghadap paduka?"
Ananda Nambang, si penunggang Paus, sahabat saya, si Mengulu, raja dari negeri Penyu, telah datang menceritakan malapetaka yang mereka alami. Seekor naga raksasa bernama Semong telah menyerang pulau mereka dan memangsa penyu-penyu, terang Sultan Alam. Nabang, si penunggang Paus, mendengar dengan saksama. Tiada laksana kesultanan yang berani menghadapinya. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat seorang laksamana untuk menghadapi naga Semong tersebut, yaitu seorang putra laksamana pemberani dari negeri Balus, Nabang, si penunggang Paus. Sultan menjelaskan maksudnya. Sebuah kapal besar lengkap dengan peralatan perang dan pasukan angkatan laut pilihan sudah kami siapkan untuk Ananda Laksamana, jelas Panglima Perang Kesultanan Alam. Nabang, si penunggang Paus pun tetap terkesima sehingga tidak berucap sepatah kata pun dari mulutnya. Hingga akhirnya dia tersadar dan berkata, Sultan Alam yang perkasa, tiada makhluk yang mampu mengalahkan naga Semong tersebut. Hamba tidak perlu kapal dan pasukan karena akan sia-sia. Biarlah hamba pergi sendiri menjalankan perintah tuanku. Setelah memberi penghormatan kepada Sultan Alam, Nabang, si penunggang Paus, pergi meninggalkan istana menuju pantai sambil meniup seruling dengan alunan kesedihan. Keesokan harinya, di samudra dekat negeri Penyu, terjadilah pertarungan yang dahsyat antara seorang bocah yang menunggangi ikan paus raksasa dan naga raksasa. Beberapa kali, bocah tersebut terlempar dari punggung ikan paus karena terpukul oleh ekor naga. Beberapa kali pula, naga terjerambab ke dasar samudra karena serbukan ikan paus. Namun, pertarungan yang dahsyat tersebut sepertinya akan dimenangkan oleh naga Semong karena ikan paus sudah terhuyung-huyung dan jatuh ke dasar samudra, sedangkan naga Semong terus menyerangnya. Saat melihat sahabatnya jatuh ke dalam samudra, Nabang langsung mengambil serulingnya dan meniupkan alunan sedih. Tanpa diduga, ketika mendengar alunan seruling tersebut, naga menjadi tenang dan berhenti menyerang ikan paus. Bahkan, naga Semong sampai tertidur pulas. Akan tetapi, setiap seruling berhenti mengalun, naga Semong akan terbangun. Maka ditiup lagi seruling itu oleh si Nabang. Hingga akhirnya, ikan paus mendorong naga Semong yang tertidur ke dasar samudra dan mengurungnya dalam celah di dasar samudra. Keesokan harinya, elang raja datang menemui Sultan Alam dan berkata, Tuanku Sultan Alam, hamba membawa pesan dari Laksamana Nabang. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dan mengurung Semong, si naga raksasa di dasar samudra. Sultan Alam gembira sekali mendengar berita dari elang raja. Paduka tuanku, Laksamana Nabang juga meminta kepada tuanku Sultan Alam untuk menyampaikan pesan kepada rakyat seluruh negeri Andalas. Apabila suatu hari nanti naga raksasa tersebut terbangun, ia akan mengamuk sehingga bumi berguncang kuat. Pada saat itu, suruhlah rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini karena naga Semong akan mengisap air laut hingga surut, kemudian menjemburkannya kembali sehingga air laut bergelombang tinggi akan menyapu daratan. Setelah itu, naga Semong akan tertidur lagi untuk mengumpulkan tenaganya dan akan terbangun lagi untuk menguncang dasar samudra tempat dia dikurung. Jelas elang raja. Maka sejak itu, Nabang, si penunggang Paus, menetap di negeri Penyu bersama si Raja Mengulu dan rakyatnya. Ia menjaga pulau tersebut dari amukan gelombang raksasa yang sesekali menyerang negeri Penyu. Apabila terjadi gempa besar yang disusul oleh surutnya air laut, orang-orang akan berteriak, Semong, 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 sebagai tanda peringatan akan datangnya gelombang tinggi air laut atau tsunami. Sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.